Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya. Semoga Anda semua sehat selalu, tentunya tetap semangat, kuat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Terkadang ilmu gaib itu datang karena atau dari keprihatinan. Dari rasa prihatin itu terkadang kita seolah memupuk ilmu gaib tersebut atau mengundang ilmu gaib tersebut. Karena apa? Karena ketika kita prihatin, itu ada yang kesian dari makhluk lain. Ada yang kesian kepada kita dan kita telah seolah-olah menghabiskan diri kita dahulu. Habis tuh batin kita tuh karena keprihatinan itu, maka terisilah oleh ilmu yang lain begitu. Seperti begini, kalau ladang pengen tumbuh atau ditanami yang baru, maka yang lama harus begitu kan, yang lama harus dihabiskan dulu, nah baru tumbuhi ilmu yang baru. Dibersihkan dahulu kan, gelas ini berisi kopi, kalau mau diganti susu harus dibuang dulu ini kopinya, buang dulu kopinya, bersihkanlah, dibersihkan, kemudian baru diisi susu, begitu, diisi susu ya. Begitu juga dengan otak, pikiran kita, kemudian hati kita juga begitu. Jadi dari keprihatinan yang tidak dibuat-buat ya, yang memang alami. Bukan kita prihatin karena mengeluh, bukan. Tetapi justru tidak mengeluh. Justru keprihatinan itu tidak mengeluh. Kita hanya bersedih sendiri. Biasanya begitu, hanya bersedih, kemudian kita tiada tempat mengadu, seolah-olah begitu. Hanya diam, tidak mengeluh justru. Nah, dari situ ada seolah-olah terkikis tuh. Kita tuh terkikis secara sendirinya, maka terisilah ilmu-ilmu yang lain. Begitu prosesnya. Dari rasa keprihatinan. Tetapi ya, dan juga bukan kita prihatin terhadap diri sendiri. Orang yang prihatin itu ya tidak ingat keprihatinan dirinya. Kadang tidak ingat, dia tuh prihatin, tidak ingat. Begitu kan? Ketika kita prihatin itu yang melihat ya yang lain lah. Kita tidak ingat dengan keprihatinan kita. Nah, yang begitu yang terisi oleh ilmu-ilmu gaib. Begitu. Atau ilmu gaib ini kadang disebut apa tuh ya, ilmu batin lah. Ilmu yang aneh, ilmu yang ajaib, ilmu yang unik. Ya, kadang begitu. Disebut ilmu batin ya karena berhubungannya dengan batin. Dan memang kalau diumpamakan ya, ini sekedar umpama ya, kalau diumpamakan seolah-olah kan memang berhubungan dengan batin itu memang kita mesti ngebatin. Ngebatin dalam arti tanda kutip ya, dalam tanda kutip, ngebatin tanda kutip. Perjalanannya memang begitu. Jadi olah batin, maksud ngebatin di situ, olah batin. Diolah batin. Batin kita tuh diolah. Nah, terkadang dari rasa keprihatinan itu
Yang keprihatinan itu yang tidak kita ingat. Tidak kita ingat, kita biasa saja menjalani hidup. Dipahami kan, kita biasa menjalani hidup, kita tidak mengeluh. Kita baik terhadap orang, biasa, baiklah, baik itu ini. Tidak ingat gitu dengan keprihatinan diri kita sendiri, tidak ingat. Hanya saja makhluk yang lain tuh mungkin ada rasa kasihan kepada kita, begitu. Orang lain juga kan begitu, kadang ada rasa kasihan atau prihatin kita melihat orang lain, misalnya ada yang sedang bersedih, kita ikut sedih. Ada yang sedang terluka, kita ikut terluka dalam hal yang begitu. Ada yang berduka, kita ikut berduka. Ya, begitu kadang muncul dari situ. Ketika ada orang yang misalkan dihinakan, kita ikut hati kita tuh tersentuh untuk menolong, untuk ingin membela. Makanya awal mula ilmu batin memang dari hati. Panggilannya dari hati, tidak dari pikir, tidak dari otak, tetapi dari hati. Sehingga hubungannya dengan batin begitu. Sehingga nanti ada prihatin. Begitu hubungannya ya. Mungkin bisa bermanfaat. Bisa Anda ambil manfaatnya ya. Jadi kalau kita tidak ada rasa prihatin melihat misalkan ada orang yang dihinakan, kita tidak peduli, ada orang yang menderita, kita tidak peduli, ya itu mungkin mustahil ya memiliki ilmu-ilmu yang anggaplah ilmu gaib gitu, ilmu batin. Itu mustahil ya. Ini sebagai ilmu ya, batin di sini sebagai ilmu, sebagai suatu pengetahuan yang sistematis. Terkadang bisa sebagai ilmu tuh pengetahuan yang tersistematis, bahkan bisa kita terangkan, tetapi terkadang tidak bisa kita terangkan, tidak bisa dipelajari. Ini muncul tiba-tiba begitu, muncul tiba-tiba, tidak bisa kita terangkan, tidak bisa kita pelajari, bahkan tidak bisa kita menurunkannya kepada yang lain. Ada yang begitu pengetahuan batin tuh. Ada kalau ilmu kan tersusun secara sistematis ya. Kalau pengetahuan muncul begitu saja, bisa dari pengalaman atau bahkan dari apa tuh, tiba-tiba muncul begitu saja, begitu. Kadang muncul begitu saja. Semoga sehat selalu ya, dan mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Amin.